Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau aku akan membahas lebih lanjut tentang penulisan dialog. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku akan masih membahas materi yang berhubungan dengan aturan EYD dasar. Lebih tepatnya, aku akan membahas tentang penulisan, tata cara penulisan dialog atau percakapan dalam sebuah cerita. Terus juga tanda baca yang digunakan itu apa aja sih, dan juga penggunaan kata gantinya. Nah, kalau kalian penasaran, please jangan skip video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, please kalian subscribe dulu, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat like video ini biar aku tambah makin semangat buat kasih tips-tips ke kalian. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya nih, kalian harus tahu dulu dong apa itu dialog. Dialog itu apa sih, Kak? Secara singkat, dialog adalah percakapan antar tokoh yang terjadi dalam sebuah cerita naratif. Nah, dialog inilah yang membuat cerita kita itu hidup. Karena peran dialog sendiri adalah untuk menghidupkan cerita narasi. Tanpa adanya dialog, cerita kita pasti akan terasa mati dong. Tapi kadang dialog ini juga bikin kita serba salah nih teman-teman. Kalau kita nulis ceritanya itu kebanyakan dialog, itu bakal bikin pembaca bosen. Apalagi kalau tulisannya acak-acakan, tanda bacanya nggak bener gitu kan, itu bakalan ganggu banget sih. Tapi juga kalau kita nulis cerita terus dialognya dikit dan banyak narasinya, pembaca pasti bosen juga, serba salah kan. Nah, jadi kita harus pinter-pinter membagi antara dialog dan narasi. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita membahas tentang tata cara penulisan dialog. Kalian pasti tahu dong, tanda baca paling utama yang ada di dialog adalah tanda petik. Sebuah kalimat bisa dikategorikan dalam dialog jika dia diapit oleh dua tanda petik di awal dan di akhir. Nah, baru tuh di dalamnya masih ada beberapa tanda baca yang lainnya lagi sebagai pelengkap gitu kan. Tanda baca selain tanda petik itu banyak banget kan, ada titik, koma, tanya, seru, dan lain-lain. Tapi jangan bahas tanda baca yang lain dulu aja dah. Menulis tanda baca petik aja masih banyak yang salah, terutama para penulis Wattpad pemula. Karena jujur ini dari pengalaman aku sendiri, di Instagram aku itu kan ada banyak gitu kan yang pada tanya, terus suruh aku ngoreksi, Kak ini tulisannya udah bener atau belum. Nah, kebanyakan kesalahan yang aku temuin adalah dalam penulisan dialognya yang bagian tanda petik. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau kasih tahu kalian kalau penulisan tanda petik itu nggak usah dikasih spasi, oke? Baik di awal maupun di akhir nggak usah dikasih spasi, jadi langsung digabung aja sama kalimat yang di depannya, atau yang di belakangnya kayak gitu. Oke teman-teman, yang pertama adalah penulisan tanda titik, koma, seru, dan tanya di akhir kalimat dialog. Nah, penulisan tanda baca tersebut diletakkan sebelum tanda petik ya teman-teman. Jadi di akhir kalimat dialog tapi sebelum tanda petik. Nah, kalau penulisannya setelah tanda petik itu jelas salah. Nah, untuk tanda koma sendiri digunakan jika kalimat dialog tersebut diikuti oleh frase dialog tag ya teman-teman. Contohnya, mungkin dia lapar, ucap Andi. Nah, kata ucap itu adalah dialog tag. Jadi, penulisannya tanda petik, mungkin dia lapar, koma, tanda petik, spasi, ucap Andi. Nah, kayak gitu. Kebanyakan sering salah nih para penulis pemula di Wattpad itu, yang paling banyak salah biasanya setelah tanda petik tanda petik yang terakhir mereka nulis dialog tagnya nggak dikasih spasi. Nah, itu menurut aku salah sih. Harusnya setelah tanda petik itu spasi dulu sebelum menulis dialog tag. Baru deh di belakang dialog tag dikasih tanda titik.
Terus kalau tanda titik sendiri digunakan jika kalimat dialog tersebut tidak diikuti oleh dialog teks atau katakanlah mereka berdiri sendiri. Nah contohnya kayak gini, ini nggak pakai dialog teks jadi diakhiri dengan tanda titik. Kalian bisa lihat contohnya ya. Sedangkan untuk tanda seru dan tanda tanya penggunaannya itu bisa kapan aja ya teman-teman, karena acuan dari dua tanda baca ini seru dan tanya bukan dilihat dari dialog teksnya tapi dilihat dari konteks kalimatnya. Kalau kalimat tanya ya menggunakan tanda tanya, terus kalau kalimat seru menggunakan tanda seru. Dan sekali lagi aku ingetin, penulisan tanda tanya atau serunya sebelum tanda petik ya teman-teman, bukan sesudah tanda petik, itu salah. Nah kak, kalau misal dalam satu kalimat dialog itu ada beberapa tanda baca gimana? Misal 2 titik atau 2 koma atau koma dan titik, itu bisa nggak sih? Bisa banget teman-teman. Kalau misalnya kalimat dialog kalian terlalu panjang, bisa kalian kasih jeda dengan titik atau tanda koma jika kalimat tersebut masih nyambung. Kalau misalnya dalam satu kalimat dialog ada kalimat tanya berkali-kali, ya bisa menggunakan tanda tanya berkali-kali kan, nggak harus cuma satu tanda baca aja. Next, yang kedua adalah penggunaan huruf kapital. Nah, setiap kita mau menulis dialog, huruf paling awal wajib banget dengan huruf kapital ya teman-teman. Kecuali dialog tersebut adalah dialog gabungan dari dialog sebelumnya yang terpisah oleh dialog teks, tapi kalimatnya masih nyambung. Contohnya kayak gini, kalian bisa lihat contohnya udah aku garis bawahi. Nah, ini adalah dialog yang masih nyambung tapi terpisah oleh dialog teks. Untuk kalimat dialog yang kedua, huruf pertama yang ditulis bisa dengan huruf kecil. Sedangkan setelah tanda petik penutup atau tanda petik yang kedua yang terakhir itu nggak selalu diikuti oleh huruf besar ya teman-teman. Contohnya dalam penulisan dialog teks. Nah, dialog teks harus ditulis dalam huruf kecil. Misalnya, kamu sedang apa? Tanya Andi. Nah, tanya itu kata T-nya harus ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Kecuali jika itu bukan dialog teks. Yang ketiga adalah penulisan nama panggilan atau sapaan dalam kalimat dialog. Nah, nama sapaan ini digunakan untuk menegur sapa orang kedua yang sedang diajak bicara. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah dua kalimat yang sama tapi penulisannya berbeda. Kenapa berbeda? Kalian tahu nggak alasannya kenapa? Jadi gini, di contoh yang pertama kata ayah hanya ditulis dengan huruf besar. Kenapa? Karena orang yang disebut ayah tersebut terlibat dalam percakapan, sehingga kata ayah tersebut termasuk dalam kata sapaan dan harus ditulis dengan huruf kapital. Awalannya harus ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan di contoh yang kedua, kata ayah hanya ditulis dengan huruf kecil karena ayah tersebut tidak terlibat dalam percakapan. Intinya, kalau terlibat dalam percakapan itu termasuk kata sapaan dan harus ditulis dengan huruf besar. Kalau tidak terlibat dalam percakapan harus ditulis dengan huruf kecil karena bukan kata sapaan. Kecuali kalau dianya nulis bukan dengan kata pengganti tapi dengan nama asli orang tersebut, misalnya Pak Andi. Nah, meskipun Pak Andi tidak terlibat dalam percakapan, tapi huruf P dan A-nya harus ditulis dengan huruf besar. Kenapa? Karena Pak Andi adalah nama orang, sehingga harus ditulis dengan huruf kapital. Oke? Oke, yang keempat adalah penulisan dialog berjeda. Nah, kasus ini biasanya sering ditemuin kalau kalimat dialog tersebut terpisah oleh suatu tindakan tapi nggak pakai dialog teks. Contohnya kayak gini. Kata tindakannya diapit oleh tanda strip ya teman-teman, tapi nggak usah dikasih spasi. Terus penulisannya dengan huruf kecil seperti di contoh ya, kecuali kata dianya diganti dengan nama orang. Nah, itu harus dengan huruf besar. Terus dialog selanjutnya harus diawali dengan huruf kecil karena itu adalah dialog sambungan dari dialog yang sebelumnya. Yang kelima adalah penulisan dialog terputus. Nah, waktu kalian membaca cerita pasti kalian sering dong nemuin dialog yang diakhiri dengan tanda strip atau tanda endes. Nah, itu biasanya dialog tersebut terpotong oleh dialog tokoh lain. Nah, penulisannya kayak gini ya teman-teman, contohnya kayak gini. Ada juga penulis yang
nggak pakai tanda strip tapi biasanya pakai tanda titik tiga kali, itu biasanya disebut dengan tanda elipsis. Kalau aku seringnya pakai tanda strip, tapi itu maknanya sama aja kok. Kalian bebas mau pilih pakai yang tanda apa. Selanjutnya yang keenam adalah penulisan dialog batin atau bahasa hati dan pikiran. Ini sebenarnya penulisannya sama aja kok, tapi bedanya kalau dialog batin ini nggak pakai tanda petik. Kenapa? Karena tanda petik digunakan untuk menulis dialog antara dua orang atau lebih. Penulisan dialog batin ini biasanya ditulis dengan huruf miring ya teman-teman, tapi dialog teksnya nggak ikut miring, jadi cuma kalimat dialognya aja yang ditulis dengan huruf miring. Contohnya kayak gini. Nah, aku sering nulisnya juga kayak gini, nggak pakai tanda petik 2 tapi pakai tanda petik 1 dan dimiringin. Aku biasanya kayak gitu sih, tapi kalian bebas, sebenarnya ada banyak versi juga. Kalau kalian mau nulis dikurungin juga bisa kok. Oke, yang ketujuh adalah penulisan dialog gagap. Ini berdasarkan yang aku tahu aja ya teman-teman. Biasanya penulisan dialog gagap ini bisa ditulis dengan tanda strip atau tanda titik 3 yang disebut sebagai tanda elipsis. Contohnya kayak gini, nggak usah aku jelasin lagi, kalian pasti tahu. Contohnya kayak gini. Yang kedelapan adalah penulisan dialog dalam telepon. Nah, ini sebenarnya banyak banget versinya. Setiap penulis pasti punya penulisannya masing-masing, versi mereka sendiri gitu kan. Nah, kalau aku sendiri, aku penulisannya biasanya kayak gini. Sebenarnya semua aku tulis sama seperti penulis dialog percakapan biasa. Cuma bedanya kalau untuk membedakan mana orang yang bicara dalam telepon, biasanya aku miringin semua, tapi tetap tak pakai tanda petik 2. Nah, terus juga ada penulis yang biasanya nulisnya itu kanan kiri gitu, contohnya kayak gini. Jadi terserah, asalkan kalian nulisnya pembaca itu bisa tahu mana orang yang nelpon dan mana orang yang bicara dalam telepon, kayak gitu. Yang terakhir, yang kesembilan adalah penulisan kutipan dalam dialog. Nah, ini maksudnya adalah salah satu tokoh mengutip dialog tokoh orang lain. Nah, contohnya kayak gini. Untuk membedakan kutipannya, yang mana kutipannya, itu biasanya dikasih tanda petik. Kalau mau dimiringin, ditulis dengan huruf miring juga boleh, tapi harus tetap pakai tanda petik 1 sebagai tanda ya teman-teman. So, itu dia teman-teman tips penulisan dialog dari aku. Gimana, udah jelaskan? Tadi aku juga udah kasih contoh-contohnya supaya kalian bisa mudah untuk memahami. Sebenarnya materi ini mudah kok, kalian gak perlu buat ngehafalin. Kalau kalian udah terbiasa baca novel dan terbiasa untuk berlatih menulis, kalian pasti bisa hafal dengan sendirinya. Sebagus apapun ceritanya, kalau penulisan dialognya acak-acakan, pembaca pasti bakalan bosen dan ngerasa gak nyaman buat baca gitu kan. Dan aku berharap banget video ini bisa membantu kalian untuk merevisi cerita kalian supaya bisa lebih enak lagi buat dibaca. Kalau misalnya aku ada salah ngejelasin, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa subscribe channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman Wellted kalian juga tahu informasinya. Dan jangan lupa juga klik loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari aku. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.